Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian, dengan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan langkah teman-teman sekalian, langkah adik-adik sekalian, Allah catat sebagai langkah-langkah mujahidah fi sabilillah. Karena siapapun yang berangkat untuk menuntut ilmu, maka pada hakikatnya sedang berada di jalan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sama-sama cari tahu, sama-sama belajar siapa sih Siti Khadijah. Dan insya Allah bukan hanya pengen cari tahu siapa sih Siti Khadijah, tapi juga apa yang bisa kita ambil dari perjalanan kekasih daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Subhanallah, saya rasa di antara teman-teman semua sangat tahu ya, bahkan sudah sering mendengar tentang kisah daripada kekasih Rasulullah SAW, istri daripada Rasulullah SAW yang sangat dicintai, itu Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatul Khadijah? Sayyidatul Khadijah ini adalah seorang wanita yang salihah, wanita yang cerdas, wanita yang terhormat, wanita yang cantik tentunya ya, bahkan setiap pembawa sirah tentang Siti Khadijah tidak ada satupun yang mengucapkan, yang melewatkan bahwa Siti Khadijah itu bukan perempuan yang cantik ya. Masya Allah, bukan hanya cantik tapi juga wanita yang terhormat ya. Bukan hanya terhormat teman-teman dirahmati Allah, tapi apa? Senantiasa menjaga kehormatannya. Ya, terhormatnya itu karena apa? Karena kekayaannya kah? Bukan loh. Ya, memang beliau tentunya dipandang karena kekayaannya, tapi untuk beliau sendiri kekayaan tidak ada apa-apanya. Apakah karena kecantikannya? Buat beliau sendiri bukan apa-apa untuk kecantikan. Beliau terhormat karena akhlaknya yang sangat mulia. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, Siti Khadijah ini sebelum beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah punya lakob yang indah. Tahu lakob ya? Apa itu lakob? Panggilan. Beliau sudah punya kunyah, punya lakob atau punya kunyah. Panggilan apa coba? At-Tahirah. At-Tahirah. Tahu Tahirah apa? Kan kita sudah belajar ya, pernah belajar ya Toharoh. Pelajaran apa tuh? Pelajaran fikih ada ya pelajaran Toharoh. Apa artinya Toharoh? Bersuci. Nah, Tahirah artinya suci. Siti Khadijah, subhanallah, sejak sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah terkenal di kalangan Quraisy, di kalangan jahiliyah. Beliau adalah At-Tahirah, seorang wanita yang suci. Ada juga seorang wanita. Siti Khadijah ini kita kenal sebagai Sayyidatun Nisa Alamin, benar? Pernah dengar? Sebagai tuannya wanita di alamin, di seluruh alam. Alam itu ada dunia, ada akhirat. Jadi kalau dikatakan alamin, beberapa ulama mengatakan alamin ini bukan hanya punten izin ini itu ya di share ya di YouTube, mama saya minta di share punten sekedap aja ya punten. Sofa boleh di share ke Maknin sayang ya.
Oh, kenalkan ini anak saya, namanya Sofa, ya, Sofa Qurratu Ayun, menantu saya tepatnya. Nanti kita ceritain Sofa ya. Subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Siti Khadijah itu adalah Sayyidatun Nisa al-Alamin. Ratunya wanita al-Alamin. Kalau dikatakan alamin, beberapa ulama bukan hanya dunia saja. Alamin itu seluruh ciptaan Allah. Entah itu dunia, entah itu akhirat, entah itu manusia, atau apa pokoknya alamin. Nah, artinya ketika dikatakan Sayyidatun Nisa Alamin, dunia dan akhirat beliau itu menjadi sayyidah. Menjadi apa sayyidah itu artinya apa sih? Ratu, tuan, ya. Makanya punten Sayyidati. Kita suka mendengar Sayyidati. Nah, Sayyidati ini kalau disingkat jadi Siti. Oh, bulet. Tahu nggak teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita mendengarkan sedikit ilmu saja, lalu kita, oh, tahu nggak apa yang terjadi? Pintu rahmat langsung terbuka. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan Sayyidati, itu artinya kepanjangan dari Siti. Nah, Sayyidah al-Alamin, ada siapa lagi Sayyidah al-Alamin? Ada Maryam. Nah, Maryam juga, teman-teman yang dirahmati Allah, ini dikenal juga sebagai At-Tahirah. Tetapi subhanallah, beberapa ulama mengatakan At-Tahirahnya Maryam, kondisi lakob atau kunyah yang disematkan kepada Maryam dengan yang disematkan kepada Siti Khadijah berbeda. Kenapa? Karena Maryam dulu memang tidak pernah mengenal laki-laki. Artinya benar-benar Maryam itu benar-benar sering menyendiri, mengasingkan diri. Tapi kalau Siti Khadijah, di mana beliau hidup? Di tengah-tengah, di mana di zaman jahiliyah, kalau boleh dikatakan punten, di tengah-tengah lingkungan ya punten banget, yang acak-acakan. Jahiliyah loh, siapa yang tidak mengenal jahiliyah? Pernah mendengar kalimat jahiliyah dong? Apa arti jahiliyah? Ya, kebodohan. Tapi ternyata bukan kebodohan teman-teman yang dirahmati Allah. Jahiliyah ini kalau dikatakan kebodohan, bolehlah dikatakan kebodohan, tapi kurang tepat. Jahiliyah ini teman-teman yang dirahmati Allah artinya tahu itu benar, tapi nggak mau melakukan kebenaran itu. Jadi membohongi diri sendiri. Dia yakin sampai punten ketika dikatakan jahiliyah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan seorang anak daripada Abu Lahab, kalau nggak salah apa Abu Jahal gitu, mendoakan yang buruk tentang Abu Jahal, itu Abu Jahal ketakutan. Berarti ketika Abu Jahal ketakutan, dia tahu nggak Rasulullah benar? Kalau dia nggak tahu Rasulullah benar, nggak mungkin itu Abu Jahal takut anaknya didoakan yang buruk oleh Rasulullah. Itu yang dinamakan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu teman-teman yang dirahmati Allah, jahiliyah itu bukan hanya sekedar kebodohan, tapi apa? Tahu yang benar, tapi nggak mau melakukan yang benar. Sedikit ingin saya sampaikan, jahiliyah di zaman jahiliyah, sekarang kan ada zaman kontrasepsi ya, dan ternyata kalau kita kan sebelumnya mendengar kontrasepsi itu ada di yang menemukan bangsa Barat, ya benar gak sih? Orang Barat. Ternyata yang menemukan kontrasepsi orang Arab jahiliyah. Bagaimana prosesnya bisa sampai ada kontrasepsi? Jadi gini, orang Arab itu kan dikenal dengan rihlata syita'i was-saif, benar? Putus-putus ya. Rihlata syita'i was-saif. Rihlata syita'i was-saif itu sering melakukan perjalanan, entah itu di waktu kemarau, entah itu di musim dingin, itu selalu melakukan perjalanan. Nah, karena melakukan perjalanannya itu menggunakan unta, teman-teman yang dirahmati Allah, dan tentunya kalau mau menggunakan unta, lalu melakukan perjalanan nggak lama, nggak sebentar-sebentar, bisa sampai 3 bulan. Berarti harus bawa unta, dan nggak boleh cuman unta betina doang yang dibawa, atau cuman unta ada betina, ada apa sih? Jantan ya? Jangan jantan doang yang dibawa. Jadi jantan betina keduanya harus dibawa. Kenapa? Karunya kesepian kalau cuman betina doang. Karunya kesepian kalau cuman jantan doang. Iya nggak Bu? Ya, makanya dibawa dua-duanya. Betinanya dibawa, jantannya dibawa. Cuma yang jadi masalah Ibu, kan kalau betina sama jantan binatang bisa terjadi pembuahan ya. Nah kalau udah terjadi pembuahan, hamil nggak tuh unta? Kalau udah hamil, kira-kira tuh unta yang hamil bisa bawa barang gede nggak? Jangankan bawa barang gede, bawa orang segede saya aja dia nggak mungkin. Ya, berarti orangnya segede saya begini? Nggak bisa
bisa, takut keguguran. Akhirnya apa? Diakalin lah dulu di zaman jahiliyah, diikat pakai karat itu rahim unta. Itu. Coba kalau kita bilang zaman jahiliyah zaman kebodohan, emang iya? Kok bisa gitu kepikiran rahim unta diikat pakai karet? Apa bedanya sama kontrasepsi sekarang? Jadi sekali lagi zaman jahiliyah itu bukan zaman kebodohan. Tepatnya zaman jahiliyah itu apa Bu tadi? Zaman dimana tahu yang benar tapi apa? Tapi nggak menerima kebenaran. Nah, Siti Khadijah At-Thahirah, beliau itu terkenal At-Thahirah karena menjaga kehormatannya. Di tengah-tengah beliau hidup di zaman jahiliyah, yang mana di zaman jahiliyah itu perzinahan itu sudah bukan hal yang biasa. Subhanallah, sudah bukan hal yang aneh maksud saya. Itu udah biasa aja. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman tahu, kalau di zaman jahiliyah itu bahwa orang-orang yang mau tawaf di sekitar Ka'bah itu banyak yang telanjang loh. Laki atau perempuan itu banyak yang telanjang. Memang, kenapa mereka telanjang? Karena mereka telanjang itu karena nggak punya uang untuk beli baju. Maka apa? Maka tawaflah tanpa menggunakan busana. Jadi dulu di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang tawaf nggak pakai baju, oh berarti dia nggak punya duit. Kalau ada yang pakai baju, oh ini terhormat, ini kaya. Nah ini di zaman jahiliyah. Dan Siti Khadijah, subhanallah, Siti Khadijah tidak pernah melakukan hal-hal yang jahiliyah. Sampai apa dikatakan At-Thahirah? Zaman sekarang me time-nya kan biasanya ya punten, kalau dikatakan me time lebih identik nongkrong, ya. Ada nggak yang mengatakan dirinya me time, ngapain ngumpul sama teman-teman me time? Ada yang begitu? Ya, zaman sekarang begitu ya. Tapi mudah-mudahan me time-nya itu digunakan dengan hal yang positif ya. Karena ternyata nongkrong sama orang teman-teman dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu min amrin jahiliyah, dari amal-amal jahiliyah. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwa. Siti Khadijah tuh nggak melakukan itu. Jadi kalau malam itu udah biasa tuh perempuan-perempuan itu berikhtilat dengan laki-laki ngumpul. Ngapain? Cuma sekedar nongkrong, seserian gitu, makan-makan, ngemil-ngemil, pesta, joget lah, naon lah gitu. Ayo orang Sunda di dia. Asik. Jadi kalau saya percaleton paham berarti ya. Jadi gitu. Siti Khadijah mana pernah kalau dipanggil lewat. Itu Siti Khadijah, maka dikatakan At-Thahirah. Subhanallah. Apalagi siapa Abu Lahab, Abu Jahal tuh sering sekali mengadakan pesta. Oh Siti Khadijah itu udah dipanggil makanya dikenal At-Thahirah. Kapan At-Thahirah? Sebelum nikah bersama Rasulullah SAW, sebelum mengenal Rasulullah SAW, Siti Khadijah sudah dikenal sebagai At-Thahirah. Apa kabarnya kita? Me time kita seperti apa? Me time kita ngapain? Ayo, bukan nggak boleh, boleh ngumpul sama teman-teman, tapi ambil sesuatu yang manfaat. Jangan sampai kita melakukan amrun jahiliyah. Jangan sampai kita melakukan amal-amal jahiliyah. Kan kita mah udah bukan di zaman jahiliyah. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Siti Khadijah ini teman-teman yang dirahmati Allah berasal dari bangsa Quraisy juga. Beliau lahir dari keturunan Quraisy juga. Ibunya, subhanallah, beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Rasulullah tahun berapa sih lahirnya, kapan? Tahun gajah. Sementara Siti Khadijah 15 tahun sebelum tahun gajah. Artinya selisihnya berapa dengan Rasulullah? 15 tahun. Bahkan ada dalam riwayat bahwa Siti Khadijah ini satu angkatan dengan Siti Aminah. Siapa Siti Aminah? Ibunya. Dalam Siti riwayat juga dikatakan bahwa Siti Khadijah dengan Siti Aminah itu temenan. Ya, Siti Khadijah itu merupakan putri daripada Fatimah bin Zaidah. Fatimah bin Zaidah bin Asam bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi ibunya Siti Khadijah itu adalah namanya siapa? Fatimah. Ya, ini ternyata teman-teman, ternyata salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW mengambil nama Fatimah untuk putrinya, karena satu,
punten, nenek daripada Rasulullah, istri daripada Abdul Muthalib, ya, itu namanya Fatimah. Kemudian juga istri daripada Abu Thalib juga namanya Fatimah. Kan Rasulullah setelah ditinggal oleh Aminah dirawatnya sama siapa? Sama kakeknya. Dan ternyata neneknya tuh namanya Fatimah, teman-teman. Kemudian setelah wafat kakeknya, neneknya wafat dirawat oleh siapa? Abu Thalib. Dan ternyata istri Abu Thalib pun namanya Fatimah. Dan qadarullah ternyata ibu dari Khadijah itu pun Fatimah. Ini salah satu alasan kenapa Rasulullah, tentu banyak alasan ya, tapi salah satu alasan kenapa Rasulullah mengambil nama Fatimah untuk putrinya tercinta. Dan kemudian ayahnya namanya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemu nasab Siti Khadijah dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di Bani Qusay. Ya, jadi Abdul Uzza dengan Abdul Manaf itu kakak adik. Kalau Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, nah kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf. Jadi Abdul Uzza dengan Abu Manaf itu ada adik kakak. Jadi masih kerabat. Kalau kita mah saudara jauh, cina. Ya, saya sama Abinya Mati juga saudara jauh. Tapi nggak pakai banget. Ya, jauh aja gitu ya. Subhanallah. Nah, Khuwailid ini adalah seorang yang terhormat, seorang dermawan, seorang yang jujur, seorang yang senang menolong sesama. Bahkan Khuwailid ini pun tidak pernah melakukan amrun jahiliyah, tidak pernah melakukan amal-amal jahiliyah. Sampai dulu kan teman-teman dengar bahwa di zaman jahiliyah itu ada yang namanya wa'dul banat. Apa itu wa'dul banat? Wa'dul banat itu menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Nah, Khuwailid bukan orang yang juga ikut serta melakukan wa'dul banat, bukan orang yang ikut juga melakukan penguburan anak hidup-hidup. Ya, Khuwailid itu tidak seperti itu. Bahkan ini kan terbukti betapa Siti Khadijah tumbuh dengan dewasa, dengan terhormat itu atas didikan siapa? Khuwailid. Bahkan sifat-sifat dari Khuwailid itu turunnya kepada Siti Khadijah. Cerdasnya, solehnya, dermawannya, pintar dalam berdagangnya, itu turun daripada Khuwailid. Dan di zaman jahiliyah juga ternyata bukan hanya Khuwailid yang tidak melakukan wa'dul banat. Ada namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr itu kalau ada wanita-wanita lagi hamil nih, dulu di zaman jahiliyah, itu udah ditepin tuh di perutnya tuh. Bu, ini anaknya, kalau perempuan jangan dibunuh ya, kasih saya. Oh, bilang aja sama suami, kata ibunya. Langsung bilang sama suaminya, Pak, ini anak. Kalau ini anak lahir perempuan, jangan dibunuh, kasih saya. Itu semua yang hamil, pokoknya ditepin. Kalau ditepin, Bu, di booking. Ini kalau anak perempuan kasih saya, ini kalau anak perempuan kasih saya. Ini jadi anak seperti itu. Nah, nanti kalau udah besar anaknya, anak perempuan itu kalau udah besar, baru dikasih lagi, ditawarin lagi sama bapaknya. Ini anak udah sehat, udah saya rawat, udah besar, kamu mau ambil atau enggak? Nah, kalau dia mau ambil maka dibagi, dikasihkan. Tapi kalau nggak mau ambil, ya sudah dirawat oleh Zaid bin Amr. Jadi walaupun di zaman jahiliyah banyak orang-orang juga yang tidak melakukan amrun jahiliyah. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum menikah dengan siapa Rasulullah SAW, Siti Khadijah ini pernah menikah 2 kali. Yang pertama menikah, dan beliau menikahnya di usia dalam riwayat mengatakan bahwa Siti Khadijah pertama kali menikah itu 10 tahun usianya. Ya, anak kita 10 tahun ngapain sih? Hah? Main apa coba? Di riwayat lain juga mengatakan bahwa Siti Khadijah menikah pertama kali itu di usia 15 tahun. Ya. Siapa suami pertamanya? Suami pertamanya adalah Atik bin A'id al-Makhzumi. Ya. Dari pernikahan Atik bin A'id al-Makhzumi ini, beliau dikaruniai 1 orang anak perempuan namanya Hind. Ya. Atik A'id bin A'id al-Makhzumi ini, dia juga seorang yang kaya raya. Ya, seorang yang punya kedudukan juga di bangsa Quraisy, punya kekuasaan, kemudian juga punya harta yang cukup melimpah.
ya. Namun nggak lama Siti Khadijah menikah dengan Atik, itu hanya sekitar kurang lebih 5 tahun. Setelah wafat Atik 5 tahun, kurang lebih dalam riwayat dikatakan 6 bulan ya setelah wafatnya Atik bin Aid al-Makhzumi, Siti Khadijah menikah kembali dengan Abu Halah. Ya, jadi kalau misalnya menikahnya 10 tahun dari dengan Atik, berarti 15 tahun ya menikah dengan Abu Halah. Ya, jadi punten Bunda, kalau punya anak masih kecil lalu ada masih 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, kalau ada yang meminang laki-laki itu soleh, maka jangan ditolak. Jangan ditolak, itu rezeki yang luar biasa. Ya, ini Siti Khadijah, atuh itu mah zaman baheula atau mimaki zaman baheula sama zaman sekarang untuk kebaikan mah gak ada bedanya. Dikatakan zaman baheula kebaikan mah itu mah zaman baheula, nah hari nongkrong mah. Ya, zaman baheula ada nongkrong yang gak bermanfaat, zaman sekarang ada nggak nongkrong yang gak bermanfaat? Banyak. Anak saya alhamdulillah, menantu saya nomor 1 menikahnya 15 tahun sayang. 15 tahun namanya Bintang, ya, nikah sama anak saya namanya Maki, itu di usia 15 tahun. Bintangnya, Makinya waktu itu usia 21 tahun. Kalau ini Sofa nikahnya berapa tahun Sofa? Sofa nikahnya 18 tahun ya Sofa ya, usia 18 tahun, sekarang usianya 19 tahun. Aman kok. Kumaha pemerintah? Bager ibu, pemerintah mah ada tegala. Boleh asal kitanya aja ngikutin apa kata pemerintah. Yang keliru itu apa? Pemerintah udah ngasih syarat untuk pengajuan usia, ya, dispensasi usia, kitanya nggak mau ribet, itu yang liar. Pada pemerintah teh bager bu. Kita tinggal ngajuin dispensasi usia, udah semua syarat selesai, udah boleh nikah, gitu bu. Sekarang udah punya pada punya buku nikah. Sok terpercaya mah taruh ke kasoka. Ya, subhanallah. Jadi gitu. Setelah menikah dengan Abu Halah, Siti Khadijah ini dikaruniai 3 orang anak dalam riwayat. Siapa saja? Ada Hind. Kalau Hind yang pertama tadi perempuan ya Bu. Kalau Hind yang kedua itu laki-laki. Jadi Hind ini, kalau kita mah Hindun cenah ya. Ini Hind ya Bu. Jangan diwasol Bu, diwakaf aja Hind gitu ya. Jadi kalau sama Atik nikahnya itu dapat anak perempuan namanya Hind. Begitu nikah dengan Abu Halah, dapat anak laki-laki 3. Yang pertama Hind, yang kedua Halah, yang ketiga adalah Tahir. Jadi dari pernikahan sebelum Rasulullah punya anak berapa? 4. Subhanallah. Ya, jadi pernikahan dari usia 10 tahun sampai usia sekarang menikah dengan Abu Halah sudah punya 4 anak. Tunji badannya Bu ya. Tahu tunji Bu? Naon? 1 tahun hiji, 1 tahun dapat 1 mungkin ya. Nah ini Bu membuktikan bahwa dalam kamus Siti Khadijah tuh nggak ada yang namanya membatasi anak. Nggak ada dalam kamus Siti Khadijah untuk membatasi anak. Emang nggak boleh ya membatasi anak Umi Maki? Kalau membatasi anak tidak boleh Ibu. Yang boleh itu mengatur. Diatur kelahirannya, diatur kehamilannya, mangga silahkan. Syariat Islam tidak melarang Bunda. Dulu di zaman Rasulullah juga ada. Namanya mengatur kelahiran, mengatur kehamilan ada. Tapi konsepnya bukan seperti konsep yang kayak unta Bu. Ya, enggak. Dan bukan kayak zaman sekarang. Tapi konsepnya apa? Azal. Azal itu apa ya? Punten. Punten ya, innallaha la yastahi anil haq. Jadi dulu tuh konsepnya tuh kalau dikatakan azal itu mengeluarkan sperma di luar rahim perempuan. Itu untuk mengatur kelahiran, untuk mengatur kehamilan. Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu membatasi. Yang nggak boleh itu menghentikan. Cukup sekian. Subhanallah. Usikum wal nafsi bitaqwa, sampai Allah mengatakan di dalam, nanti teman-teman silahkan buka di surat Al-Isra. Ya, alasan apapun teman-teman. Kadang-kadang kan alasannya kenapa kok anaknya cuma segini? Aduh, saya mah bingung nanti ngasih makan anak kayak apa. Aduh, saya mah pendidikan zaman sekarang mah riweuh. Sekolahnya al-mahal semua. Ya kan? Punten, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq.
Nahnu narzukukum nahnu narzukuhum punten. Nahnu narzukuhum wa iyyakum kata Allah. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzukuhum, kami loh kata Allah yang kasih mereka rizki, dan kami pula kata Allah yang kasih kamu rizki. Maka apa? Dalam kamus Siti Khadijah itu nggak ada namanya membatasi keturunan, tuh nggak ada. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqwa. Teman-teman yang dirahmati Allah, nggak sampai 5 tahun wafat juga Abu Halah. Ya, nggak sampai 5 tahun wafat juga Abu Halah. Dan subhanallah, betapa Siti Khadijah mendapatkan ujian yang luar biasa. Nikah dengan Atik, nggak sampai 5 tahun wafat Atik. Nikah dengan Abu Halah, udah gitu Atik orang kaya dong. Abu Halah pun orang kaya sama. Begitu nikah dengan Abu Halah, nggak sampai 5 tahun wafat juga. Kalau zaman sekarang dikumahakeun, Bu. Udah mah orang kaya, coba nikah sama dia udah mati aja. Begitu nggak sih? Sama, Bu, zaman jahiliyah itu ujian luar biasa. Ujian luar biasa, apalagi punten-punten. Jangan dikira, Bu, cuman di zaman sekarang aja seorang perempuan yang nggak punya suami itu dipandang sebelah. Sama dulu juga. Apalagi 2 kali nikah wafat, kan pasti kunaon cenah. Dikasih apa? Hartanya udah dapat wafat, hartanya udah dapat wafat. Itu. Tapi punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Siti Khadijah menerima semuanya dengan lapang dada. Siti Khadijah menerima semuanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka punten, di balik daripada ujian yang Allah berikan, wafatnya suami, 2 suami, ternyata Allah sedang menyiapkan untuk Siti Khadijah untuk menaikkan derajat beliau. Dengan apa, Bunda? Dengan digantikan oleh seorang manusia yang terbaik di dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ujian yang Allah berikan untuk Siti Khadijah untuk menaikkan derajat beliau. Maka punten, ada kalimat apa, Bu? Inna ma'al usri yusra. Jadi, Bu, teman-teman yang dirahmati Allah, adik-adik yang saya cintai karena Allah, ternyata ketika Allah berikan ujian, bersama ujian itu dikasih sama kita, itu dibarengi kemudahan buat kita, Bu. Jadi bukan inna ba'dal usri yusra. Dalam Al-Quran dikatakan inna ma'al usri yusra atau inna ba'da usri yusra. Ma'a. Apa bedanya ma'a dengan ba'da? Kalau ma'a, inna ma'al usri yusra, ma'a itu berbarengan, Bu. Saya dan Sofa masuk ke ruang serbaguna. Itu masuknya bareng apa sendiri-sendiri? Saya masuk ke ruang serbaguna, setelah itu baru Sofa. Siapa duluan? Saya. Ya emang saya ya. Yang duluan berarti saya kan? Baru Sofa, itu ba'da. Maka dalam Al-Quran tidak dikatakan inna ba'dal usri yusra. Tapi apa? Inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Artinya bersamaan ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah tuh udah nyiapin. Tinggal dibarengin. Tinggal nunggu kita ikhlas gak nerimanya, sabar gak nerimanya. Allah udah kasih, Bunda. Mana Umi Makidah saya teh banyak ujian teh, mana kok gak ada? Terus ini kebaikannya, Bu. Paling tidak ketika Allah kasih ujian untuk kita tidak melihat kebaikan itu, paling tidak ketika teman-teman semuanya sabar menghadapi ujian itu, maka jalan yang mudah untuk Anda, untuk kita semua menuju surganya Allah. Karena ternyata sambutan malaikat kelak teman-teman yang dirahmati Allah, kelak kita nih di surga, kelak kita disambut sama malaikat. Gak ada yang amin, gak ada yang mau masuk surga. Sok sakali deui. Kelak kita di surga. Amin. Gitu, Bu. Ya, kan jadi doa tuh, Bu. Maka apalagi di sini kalau udah meneriadil jinnah.
Ya. Jadi kelak di surga sambutan malaikat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keren. Kurang keren apa? Coba orang bersabar mah Bu, disambutnya ge ku malaikat. Di depan pintu surga Bu, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian yang senantiasa bersabar. Tuh disambutnya juga dengan kalimat sabar. Enggak loh kalimatnya dalam Al-Quran, silahkan teman-teman buka. Kalimatnya tuh bukan salamun alaikum bima salaitum, keselamatan bagi kalian yang senantiasa salat. Enggak Bu. Enggak juga salamun alaikum bima sumtum, keselamatan bagi kalian yang senantiasa puasa. Enggak Bu. Sok dina Al-Quran dilihat salamun alaikum bima naon ta. Surat naon sofa itanya Umi Kailap. Salamun alaikum bima sabartum, tuh nanti sofa bantu tuh. Ya. Subhanallah. Enggak juga salamun alaikum bima ini, salamun alaikum keselamatan karena ini, karena itu, bukan. Sampai enggak dikatakan salamun keselamatan bagi kalian ibu-ibu yang taat sama suami. Enggak, Ibu. Tapi apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keywordnya adalah apa, Bu? Punya, Bu, sabar? Punya berapa? Enggak ada batas. Ya, ada sayang? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 24. Sok tingali eta naon Bu. Salamun alaikum bima sabartum, apa solaitum, apa sumtum, apa-apa. Kalimatnya salamun alaikum bima sabartum. Nah, Umi maki kunaon teu salat? Kenapa enggak salat? Bukannya salat itu adalah satu amalan yang pertama kali dihisab? Kenapa bukan taat sama suami? Kan istri teh suami sampai harus sujud kata Rasulullah kalau boleh sujud mah. Kenapa nggak puasa? Bukankah kata Allah, ana wa ana adzibi puasa teh? Aku yang akan kasih pahala untuk orang puasa, benar nggak Bu? Tapi kenapa sabar tuh? Bu, saya tanya, hari sholat butuh sabar Bu? Iya tuh Bu. Sok coba kalau sholat nggak butuh sabar Bu, dari wudhu keceprak. Udah, belum lagi pas udah mau sholat kikiran, tahu ayat kikiran Bu kalau sholat. Belum mata kaki dilap-lap. Nah itu. Kalau nggak sabar mah dari takbiratul ihram udah lekung-lekung gajleng, tahu Bu lekung-lekung gajleng? Assalamualaikum loncat, eta Bu lekung-lekung gajleng teh. Zaman irahat nah kita begitu, ada yang pernah begitu? Nggak usah nunjuk tangan, nggak apa-apa. Ya, subhanallah. Bu, kalau nggak sabar kita bisa taat sama suami nggak? Hah? Nggak usah jawab. Kalau nggak sabar kita bisa taat sama Allah nggak? Nah itu, maka pantas kenapa nanti sambutan untuk kita di jannah salamun alaikum bima sabartum. Ujian yang Allah berikan kepada Siti Khadijah pada hakikatnya untuk menaikkan derajat Siti Khadijah dengan Allah ganti siapa Bu? Gantinya manusia terbaik di dunia. Subhanallah. Salamun alaikum bima sabartum. Bahkan pun jangan dikira hanya ujian ini hanya begitu sebelum menikah dengan Rasulullah. Setelah menikah dengan Rasulullah pun ujian itu bertubi-tubi. Subhanallah, sampai punten Siti Khadijah habis semua harta kekayaannya. Untuk apa? Untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam. Subhanallah. Setelah wafat Abu Halah, Siti Khadijah, begitu si Abu Halah meninggal, wafat, Siti Khadijah udah gak mikirin lagi pengen nikah lagi. Udah gak ada keinginan untuk menikah lagi saat itu. Ya, yang ada di dalam pikirannya, saya harus fokus, ya. Saya harus fokus mengurus anak-anak saya. Saya harus fokus mendidik anak-anak saya. Lalu bukan cuma itu, saya juga harus fokus mengelola warisan-warisan dari ayah saya. Kan warisannya jadi banyak sekarang. Dari ayahnya kan orang kaya. Atik juga orang kaya. Abu Halah juga orang kaya. Ya kan? Saya harus fokus mengurus anak-anak saya. Subhanallah. Dan ini terbukti ternyata At-Tahirah Siti Khadijah dalam riwayat keempat anaknya itu masuk Islam. Padahal bukan anak dari Rasulullah. Padahal anak dari siapa tadi? Dari Atik. Anak dari siapa lagi? Abu Halah. Tapi Khadijah fokus mendidik anak-anaknya
sehingga empat-empatnya dalam riwayat masuk Islam. Maka punten al-ummu madrasatul ula. Ibu ini sekolah yang pertama. Mau dijadikan apa anak ini tergantung kita. Bu, ketika dikatakan al-um, apa itu arti daripada al-um? Ini dalam bahasa Arab, arti al-um itu artinya qimatul jabal. Apa itu qimatul jabal? Qimatul jabal itu puncak gunung. Kita kalau naik gunung di puncaknya, kelihatan nggak yang di bawah? Kelihatan. Maka kenapa ibu dikatakan al-um? Supaya ibu bisa pantau anak-anaknya, bisa pantau semuanya. Nah, ini hebatnya Khadijah. Khadijah ini mampu menjadikan anak-anaknya masuk Islam. Padahal apa? Padahal subhanallah, ini bukan dari anak-anak Rasulullah. Yang 4 orang ini kan dari siapa? Atik sama siapa? Abahala. Subhanallah. Selain itu, Siti Khadijah pun ingin fokus. Ingin fokus apa? Ingin fokus mengolah harta kekayaannya. Beliau khawatir kalau aku nikah sama seseorang yang gak sefrekuensi, khawatirnya dia gak bisa mengolah harta kekayaan saya. Karena punten, Siti Khadijah ini, beliau tuh senangnya ini apa? Infak, senangnya sedekah. Maka kalau dikatakan dulu zaman jahiliyah itu ada me time-nya nongkrong-nongkrong gak bermanfaat, tahu gak me time-nya Siti Khadijah apa? Me time-nya Siti Khadijah itu nyari orang siapa yang membutuhkan bantuannya. Itu me time-nya Rasul Siti Khadijah. Jadi tiap pagi tuh nanya sama Maisarah. Maisarah tuh kan budaknya Siti Khadijah. Nanya, Maisarah pagi ini siapa yang nggak punya, yang butuh bantuan kita? Maisarah sebelah sana siapa yang butuh bantuan kita? Maisarah ini, Maisarah sampai punten. Kalau ada orang, dalam riwayat dikatakan kalau ada orang yang pengen nikah tapi nggak punya biaya, beliau yang memberikan biayanya. Jadi me-time-nya Siti Khadijah itu apa? Bersedekah. Nah, makanya kenapa Siti Khadijah tidak mau menikah saat itu, karena takut suami yang menikahi Siti Khadijah dia malah apa? Malah nggak bisa ikut-ikutan bersedekah, malah melarang siapa Siti Khadijah untuk bersedekah. Ya, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kekayaan Siti Khadijah itu merupakan warisan dari siapa? Dari ayahnya, dari 2 suaminya yang meninggal. Karena apa? 2 suaminya kaya raya kan? Subhanallah, yang ada dalam pikirannya tuh selalu, ini gimana ya harta saya biar bisa berkembang, biar bisa nolong orang. Akhirnya apa? Subhanallah, beliau nolong orang dengan harta kekayaannya, bukan hanya sekedar ngasih sedekah, bukan Bu. Beliau buka lapangan pekerjaan, beliau dagang Bunda, dan sistemnya mudharabah, kerjasama. Ya, sistemnya mudharabah. Jadi beliau tuh cuma diam di rumah aja. Jadi beliau walaupun berbisnis, teman-teman yang dirahmati Allah, beliau walaupun berbisnis, beliau nggak berikhtilat dengan laki-laki. Beliau nggak berbaur dengan laki-laki. Tapi apa? Beliau ambil budaknya yang namanya siapa? Maisarah. Maisarah laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya tuh bukan Maisarah Bu, nama aslinya mah. Nggak tahu saya juga namanya aslinya mah siapa. Kenapa dikatakan Maisarah? Maisarah itu ini Bu, gini loh. Ada kalimatnya tadi, inna ma'al usri yusra. Yusra ya Maisarah itu karena gampang disuruh, gampang dimintain tolong, makanya dikatakan Maisarah. Jadi Siti Khadijah tuh manggil Maisarah untuk apa? Membantu bisnisnya. Sok Maisarah panggilkeun atuh sok dicari atuh orang yang bisa membantu bisnis saya. Sok atuh buka lapangan pekerjaan. Siapa tahu ada orang yang butuh pekerjaan. Sok siapa yang mau ikut bekerja sama dengan kita? Sok kamu aja yang maju. Jadi yang terjun ke lapangan siapa? Maisarah. Tapi atas arahan siapa? Khadijah. Cerdas Khadijah tuh Bu. Otak Maisarah tuh ada di Khadijah. Maisarah mah cuman Maisarah sok kieukeun. Dibikin A. Maisarah sok dibikin B. Khadijah semuanya. Jadi kita, Bunda, kita nih bisa loh. Bisa melakukan bisnis, bisa melakukan perdagangan
tanpa harus berikhtilat dengan lawan jenis. Salah satunya online shop zaman sekarang makan, ya marketplace tersedia. Punten izin, kebetulan di sini saya ada produk British Propolis. Ini British Propolis juga, subhanallah, ibu bisa menghasilkan rupiah di rumah. Dan bukan hanya itu, punten ibu nggak usah berikhtilat dengan laki-laki, ya. Dan punten bukan iklan ya, karena saya sendiri alhamdulillah memang mengkonsumsi rutin ya dengan British Propolis ini, alhamdulillah manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman ingin info lebih lanjut tentang British Propolis untuk apa, kesehatannya bagaimana, konsep bisnisnya, boleh nanti ditanyakan di belakang, ada teman-teman saya di belakang ya. Jadi punten, istilahnya begini, kalau ada di antara teman-teman yang jualan dari rumah, menghasilkan rupiah dari rumah, itu artinya ikut sunnah siapa? Khadijah. Karena itu Khadijah melebarkan sayapnya ke negeri Sam, tapi diam aja Siti Khadijah malah ikut ke negeri Sam. Siapa? Ada banyak orang yang dipercaya. Ya subhanallah. Tidak ada ikhtilat walaupun Siti Khadijah berdagang kemana-mana, gak ada. Jadi punten, kita perempuan tuh bisa melakukan apa saja tanpa harus apa? Menghilangkan kewajiban kita. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Tadi saya sampaikan, Siti Khadijah ini saking senangnya bersedekah sampai dia tahu nih orang Mekah yang mana yang punya kebutuhan. Jadi tetangga yang memerlukan kebutuhan tuh Siti Khadijah tuh tahu. Si fulan butuh apa, fulanah butuh apa. Semuanya diketahui oleh Siti Khadijah. Dicari sengaja karena itu tadi tiap pagi tuh minta Maisarah. Tiap pagi tuh minta Maisarah. Maisarah coba cari sok sebelah siapa yang butuh. Siapa yang butuh bantuan kita, itu begitu setiap hari. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Maisarah ini dan Siti Khadijah terus melakukan perdagangan, melebarkan sayapnya sampai kemana-mana, sampai subhanallah Siti Khadijah seorang yang terhormat ini sampai saking terhormatnya Siti Khadijah sehingga orang-orang terhormat di sekitar Mekah itu pun membantu perdagangan Siti Khadijah. Salah satunya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan pamannya Rasulullah. Abu Thalib itu kurang terhormat apa Abu Thalib di Quraisy? Tapi subhanallah tetap beliau walaupun terhormat, Abu Thalib ini mau membantu perdagangan Siti Khadijah. Coba kalau zaman sekarang nih. Zaman sekarang misalnya saya punya produk nih. Saya punya produk. Kan Abu Thalib itu salah satu petinggi Quraisy. Saya punya produk. Atau ibu punya produk, jangan saya tuh ya, sekali ewang. Ibu punya produk, terus yang endorse petinggi negara. Berarti kan orang bisa menilai, si ibu teh sahanya, eta nu ngiklankeun oge gubernur. Ya kan? Nah ini Siti Khadijah seperti ini. Siti Khadijah punya produk, bahkan bukan cuma dipromosikan oleh Abu Thalib. Abu Thalib langsung menjualkan barang-barang daripada Siti Khadijah. Ini membuktikan bahwa produk-produk yang dijual oleh Siti Khadijah ini bukan produk ece-ece, bukan produk yang biasa-biasa. Mengandalkan kualitas, mengandalkan kepercayaan. Makanya sampai Abu Thalib pun mau membantu Siti Khadijah. Subhanallah, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Siti Khadijah ketika beliau ingin kembali menjual barang dagangannya ke Syam, nanya sama Maisarah. Karena kan udah banyak sekali kan cabang-cabangnya ya. Sementara ini saya nih harus ngejual barang lagi nih ke Syam nih. Dipanggil Maisarah. Maisarah, sekarang kan kita harus jualan lagi nih ke Syam nih. Kira-kira kamu butuh orang buat bantu nggak? Butuh lagi nggak? Iya, butuh kayaknya. Nah, siapa ya kira-kira kata Siti Khadijah? Nah itu dia, saya juga nggak tahu siapa ya. Pokoknya harus orang yang dapat dipercaya deh. Harus orang yang amanah deh. Lalu apa kata Siti Khadijah? Maisarah, aku tuh dengar ya, di Mekah tuh ada pemuda, ada laki-laki yang katanya bilang laki-laki itu dijuluki dengan Al-Amin. Oh iya sih juga dengar itu mah.
Namanya siapa sih, kata Siti Khadijah? Itu Muhammad namanya. Oh, yaudah kamu cari deh ke Mekah, cari yang namanya Muhammad, yang katanya Al-Amin. Ya kalau ampun ya, ketika satu panggilan disisipkan kepada seseorang, misalnya Fulanah dermawan, Fulanah lemah lembut, Fulanah cantik, itu yang nilai orang lain apa dia? Orang lain. Fulan Al-Amin, Muhammad Al-Amin, yang nilai siapa? Rasulullah apa orang lain? Orang lain. Maka punten, kenapa ini membuktikan ketika Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu bergaul, teman-teman. Bergaul, bersosialisasi. Kalau Rasulullah nggak bersosialisasi, kalau Rasulullah nggak bergaul, nggak mungkin beliau punya predikat Al-Amin. Dapat predikat Al-Amin itu karena apa? Karena Rasulullah bergaul. Tapi bergaul nggak menghindarkan kemaksiatan. Maka dijulukilah Al-Amin. Singkat cerita, lalu Maisarah datang mengelilingi kota Mekah, bertanya setiap ada orang yang sedang, karena didengar juga Rasulullah itu di masa remajanya beliau tuh suka jadi ini loh Bu, kuli. Tahu ya Bu, kuli ya? Ngangkat bangunan, tukang, pokoknya pekerjaan apapun dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Maisarah tuh kalau ada kerumunan yang bekerja berhenti. Afikum Muhammad, kata Maisarah. Ada nggak di sini yang namanya Muhammad? Nggak ada yang jawab. Nyari lagi. Afikum Muhammad, kata ada nggak di sini yang namanya Muhammad? Lalu di satu tempat ketika Maisarah mengatakan Afikum Muhammad, lalu Rasulullah menengok dan kebetulan saya itu lagi nguli tahu ya, lagi ngangkat barang. Lalu Rasulullah menjawab, diturunkan dulu barangnya, Ana Muhammad, aku Muhammad. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Oh, engkau yang namanya Muhammad. Khadijah yadhkuruka. Khadijah menyebut namamu. Khadijah? Mada turid minni? Apa yang diinginkan Khadijah dariku? Puntennya saya meminum terus. Ayo, ayah tuh, ayah. Khadijah yadhkurni, Khadijah memanggil namaku. Mada turid Khadijah? Apa yang diinginkan Khadijah dariku? Subhanallah. Khadijah, kata Maisarah, pengen kamu bantu perdagangannya. Yakin Khadijah pengen dibantu sama aku? Iya. Nih, lihat adab daripada Rasulullah. Rasulullah itu kan diurus oleh siapa? Abu Thalib. Adabnya nih, bentar-bentar, saya izin dulu ya sama paman saya. Enggak langsung dia ngambil keputusan, enggak langsung beliau ngambil keputusan. Oke, saya terima, enggak loh. Beliau pamit minta izin dulu kepada siapa? Abu Thalib, wahai pamanku, ini ada utusan Khadijah, katanya Khadijah pengen aku bantu perdagangannya. Bagaimana menurutmu? Oh, kata paman, sok. Silakan, kerjakan. Khadijah tuh baik, Khadijah tuh amanah, kamu bantu Khadijah. Akhirnya apa? Ketemu lagi dengan Maisarah. Siap, saya bersedia membantu Khadijah. Subhanallah. Singkat cerita, Rasulullah bertemu dengan Maisarah, Rasulullah bertemu dengan Khadijah, dan baru melihat Rasulullah pertama kali Siti Khadijah melihat gelagat daripada Rasulullah. Ini orang kayaknya baik. Dari begitu ketemu saja adem. Ini orang kayaknya benar-benar Al-Amin. Akhirnya apa kata Siti Khadijah? Wahai Maisarah, jangan pernah sekali-kali kamu enggak nurut sama Muhammad. La tukhlif ma amarahu. Jangan pernah menolak apa yang diinginkan oleh Muhammad. Ikutin kata Muhammad A, ya A. Kata Muhammad B, ya B. Pokoknya ikutin aja. Subhanallah. Singkat cerita, berangkatlah Maisarah dengan Rasulullah SAW. Jualan kemana Bu? Ke negeri Sam. Subhanallah. Begitu jualan ke negeri Sam, banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang dilihat oleh Maisarah.
Karena Rasulullah itu membawa keberkahan. Teman-teman kalau lihat dari Sirah Nabawiyah, dari kecil ketika diurus oleh siapa ibu susunya? Halimah Sa'diyah. Itu yang namanya onta, bukan onta, apa namanya? Keledai ya, bukan keledai yang sepenilima. Keledai, benar ya? Yang namanya keledai tadinya kurus pisan, Bu. Begitu ngambil Rasulullah itu langsung subhanallah tumbuh kuat keledainya. Maka ini keberkahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Bu, selesai berjualan dari Sam, pulanglah Maisarah bertemu dengan Siti Khadijah. Kalau kayak gitu kita punya karyawan baru, penasaran gak pengen tahu tuh kayak apa tuh karyawan? Nanya Siti Khadijah, Maisarah cingko mah eta namina Muhammad. Gimana sih Muhammad tuh kayak apa? Ya Sayyidati, wahai tuanku. Aduh, banyak banget kejadian-kejadian yang luar biasa. Kan gini, saya tuh melihat ya, setiap kali jalan kok kita adem ya. Jalan kemana-mana adem, padahal kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita panas. Tapi kok kita adem? Bingung kayak. Dilihat adem banget. Bingung, belum pernah ini terjadi. Ternyata begitu Muhammad bubar memisahkan diri dari barisan kita, ademnya ngikutin Muhammad. Kan Muhammad mau berteduh di bawah pohon. Nih tuh adem ngikutin, malah kita kepanasan. Muhammad dong ternyata yang diteduhin. Begitu nyender di pohon, subhanallah malatis syajarah, pohon pun merunduk ingin melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahu itu namanya Muhammad, ketemu siapa aja senyum, nggak pernah baketut, nggak pernah banget seri wetaman. Beda Bu, seri sama seserian Bu. Hahaha, itu seserian Bu, luasnya Bu. Ya, senyum. Cuma satu kali yang pernah Rasulullah marah, bukan Rasulullah, satu kali yang pernah Muhammad marah. Kenapa Muhammad bisa marah? Kamu apain Muhammad? Kamu nggak nurut sama Muhammad? Bukan, tar dulu. Marahnya itu karena pernah ada orang, satu orang yang mengetes ini Nabi atau bukan, nanya, demi Allah, pun apa dikatakan? Kul bismillah, katakan demi Uzza dan Lat. Lalu Rasul marah, Muhammad marah. Apaan? Aku nggak akan pernah mau mengatakan demi Uzza dan Lat. Itu dia marahnya. Selewat itu senyum, nggak pernah cemberut. Itu begitu. Dan tahu nggak? Coba tanya deh sama Muhammad. Coba engkau cek deh berapa yang dihasilkan oleh Muhammad. Jauh berlipat-lipat keuntungannya. Subhanallah. Begitu Maisarah menceritakan tentang Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, Khadijah terpesona. Molohok, Ibu tahu molohok? Saya orang Sunda, mana orang Sunda? Bengong Bu. Oh gitu. Oh gitu ya. Terus gitu tuh Bu. Kasima. Ya lo kasih tar kesima ya. Akhirnya apa? Sering sekali Siti Khadijah menanyakan, Maisarah gimana sih Muhammad itu begini dan begitu. Punten karena gak enak mungkin nanya-nanya sama Maisarah, akhirnya manggil Nafisah. Nafisah ini seorang yang suka juga membantu di rumah Siti Khadijah, tapi dia temannya Siti Khadijah juga. Ya, dalam riwayat ada juga yang mengatakan bahwa Nafisah ini merupakan kerabatnya Rasulullah juga. Ya, dipanggil Nafisah, kamu kenal nggak sama Muhammad? Iya, aku kenal, biar aku terkenal dan wargi atuh. Masa iya nggak kenal, kan itu saudara, keluarga. Nafisah tahu nggak? Kata Maisarah ya, itu namanya Muhammad Nafisah. Katanya jujur banget, katanya senyum terus, katanya itu ya waktu berjalan ke Syam itu dilindungi oleh apa namanya awan. Itu katanya siapa namanya? Muhammad.
Tutur katanya baik, dan saya pun, dagangan saya pun berlipat-lipat keuntungannya. Oh gitu, kata Nafisa. Iya, kata Khadijah. Oh gitu ya. Baru tahu saya Muhammad kayak begitu, kata Nafisa. Udah nih, kan biasa sambil kerja kadang-kadang kita suka ngobrol ya sama karyawan ya. Lagi ngobrol, si tetehnya si banyak lagi ngepel, kita mah nyerocos gitu ngajak ngobrol ya. Nah, udah nih satu hari. Keesokan harinya, tuh Khadijah nyeritain lagi tentang Nabi, tentang Rasulullah. Nafisa, tahu nggak Muhammad? Gitu deh ibu. Muhammad ini begini dan begitu, begini dan begitu. Aduh, seliwai Muhammad teh. Bager, baik Muhammad teh. Oh gitu, iya. Udah, datang lagi, beberes lagi tuh Nafisa. Ngadongeng deh itu Khadijah. Kata Nafisa, Khadijah, la'allaki tuhibbuhu. Kata Khadijah, kayaknya kamu suka ya sama Muhammad. Subhanallah. Apa kata Khadijah? Wa mali bi Muhammad. Aduh, Muhammad. Aduh, wa mali li Muhammad. Nggak mungkin Muhammad suka sama aku. Siapa aku? Aku mah apa tuh? Udah janda 2 kali. Punya anak 4. Usia udah banyak Muhammad. Muhammad terkenal saleh, Muhammad terkenal al-amin, Muhammad masih muda. Wa mali bi Muhammad. Kata Nafisa, iya, aku mah cuma nanya, suka enggak sama Muhammad? Itu jawab. Lalu kata Khadijah, jawab enggak, Bu? Enggak, Bu. Diem, Bu. Begitu, aku cuma nanya, kamu suka enggak sama Muhammad? Heh, gue diem, Bu. Khadijah teh, Bu. Kata Rasulullah, diamnya seorang perempuan itu iyanya seorang perempuan. Ya sudah, kata Khadijah, dabbirli amri, dabbirli amri. Khadijah, serahkan semuanya sama aku. Subhanallah. Deg-degan tuh nggak sih, kata Khadijah? Deg-degan tuh ya Bu ya. Pokoknya sampai ada pernah saya mendengar satu riwayat, setiap kali melihat, punten ya, mudah-mudahan tidak berlebihan, setiap kali melihat huruf mim Muhammad nih Muhammad gitunya. Juga kita ya Bu ya, dulu ya kasmaran begitu nggak sih Bu? Ya. Inisial suami namanya apa sih Bu? Suami saya inisialnya D Bu, bukan A ya. Nama abinya Maki namanya Dandi. Bukan Abi Maki. Abi Maki itu karena anak saya yang pertama namanya Maki, makanya abinya Maki, bapaknya Maki. Saya Umi Maki, uminya Maki, mamanya Maki, gitu Bu ya. Lalu subhanallah, kata Nafisa, dabbirli amri ya Khadijah. Keun welah cingku saya welah, tenang, kamu mah duduk manis welah. Tar saya yang ngomong sama Muhammad. Tenang ya. Cuma gitu Bu. Teteh, Bu Khadijah teh Bu. Lalu apa? Berangkatlah Nafisah menemui Muhammad. Ya Muhammad, Allah tatazawwaj, wahai Muhammad. Kamu nggak pengen nikah? Usia kamu udah banyak loh, 25 tahun. Kamu nggak pengen nikah? Ari Nafisah, atau nikah mah pengen dari dulu juga. Kan kamu lihat saya nggak punya apa-apa. Mau ngasih apa saya nikah? Mau ngasih mahar apa saya nikah? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Lagian emang ada yang mau sama saya, kata Rasulullah. Subhanallah. Apa kata Nafisah? Ala adulluka bimra'atin dhu jamalin dhu mansib dhu khuluq. Mau nggak Muhammad aku tunjukin kamu sama seorang wanita dhu adulluka bimra'atin dhu jamalin, wanita yang cantik, dhu mansib yang punya kedudukan, yang terhormat, dhu khuluqin yang saleh. Ya mau atau kalau begitu mah kata Rasulullah. Subhanallah. Tapi siapa yang mau sama saya? Apa kata Rasulullah, siapa memang yang mau sama saya? Khadijah, kata Nafisah. Khadijah, wa mali bi Khadijah. Sama nggak Bu jawabannya Bu sama Siti Khadijah? Apa tadi jawaban Siti Khadijah? Wa mali bi Muhammad. Lalu Muhammad Rasulullah SAW mengatakan wa mali bi Khadijah. Kalau kita mau udah cie-cie sehati ya. Sama kan jawabannya? Wa mali bi Khadijah. Apa aku dibandingkan Khadijah? Khadijah orang yang cantik, Khadijah seorang dermawan, Khadijah seorang yang kaya raya. Aku mah punya duit juga barusan kerja sama Khadijah. Wa mali bi Khadijah.
Apa kata Nabi? Mau? Enggak, sok. Saya mah cuma nanya itu doang. Ya kadang-kadang kita makan gitu ya Bu. Udah cocok jawabannya padahal makan dinya Bu. Mau? Enggak, sok atuh jawab. Apa kata Rasulullah? Saya nanya dulu sama paman saya. Hebat nih Rasulullah, selalu bertanya kepada Abu Thalib. Bertanya kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, ya wahai pamanku, itu ada utusan Khadijah lagi. Kenapa kata Abu Thalib? Bukankah kamu sudah kerja dengan Khadijah? Lain lagi ini mah. Terus kenapa kamu bikin salah? Gak bikin salah. Khadijah katanya mau menikah sama saya. Abu Thalib, subhanallah, khairun laka ya Muhammad. Bagus kalau gitu. Sok gaskeun we lah. Digaskeun Bu. Akhirnya maka sampailah ke telinga Nafisah bahwa Rasulullah mau menikah dengan Siti Khadijah. Ya Nafisah, paman saya sudah menyetujuinya. Oke, kalau gitu saya tinggal ngomong sama Khadijah. Subhanallah. Jadi Bu, yang bermaksud setelah ngomong sama Siti Khadijah, Muhammad mau, akhirnya apa? Siti Khadijah yang meminang Rasulullah. Ya Bu, jadi Bu, bukan aib. Bukan aib kalau kita melihat, kalau Bunda punya anak perempuan, lalu melihat ada laki-laki yang saleh, Bunda minta langsung, bukan aib Bu. Atau banyak tuh perempuan menjikan kegatelan, enggak Bu. Punten ya, bukan untuk apa. Saya, termasuk orang tua saya, ibu bapak saya yang meminang abinya maki. Meminang Bu. Jadi saya memang kenal dengan abinya maki. Dikit boleh cerita nggak Bu? Dikit aja, berapa menit? 5 menit ya Bunya. Jadi saya ini Bu, saya tuh teman SMA-nya adiknya abinya maki. Saya mesantren di pesantren abinya maki, mesantren di pesantrennya abi maki, qadarullah sekelas sama adiknya abinya maki. Nah, begitu abinya maki selesai dari pesantren di Ponorogo, abinya maki meneruskan untuk ujian negara, karena kan di Ponorogo nggak ada ujian negara, ini ujian negara di sekolahnya, di pesantren abinya maki. Qadarullah ketemu, singkat cerita ketemunya itu karena kita ikut lomba, Bu, saya dibimbing sama abinya maki untuk lomba Bu, ada namanya zaman saya ada namanya Syahril Quran, ada nggak tahu Bu Syahril Quran? Lomba Syahril Quran. Jadi yang lomba Syahril Quran tuh adanya abinya maki yang baca Quran, abinya saya yang salin tilawah, abinya maki yang mentafsirkan. Nah, sering ketemu, singkat cerita ya Bu ya. Akhirnya bukan cuma itu, ternyata abinya maki juga pengen ngajar di sekolah. Karena nggak ada kegiatan, karena ya dia cuma ikutan ujian aja Bu. Terus minta sama bapaknya, Pak, saya boleh ngajar nggak? Di mana ngajarnya? Kelas 2 biologi. Saya Bu, 2 biologi teh Bu. Bu. Masuk tuh Bu ke kelas 2 biologi, ngajar naon? Ngajar bahasa Arab, ngajar fikih. Singkat cerita, selesai nih. Akhirnya saya ada maksud abinya maki kepada saya lagi SMA Bu. Diterangkanlah kalau kata zaman abinya maki bilangnya proklamasi cenabunya. Nah, begitu itu melihat mama saya khawatir, saya ada di pesantrennya abinya maki di sana khawatir. Akhirnya apa? Mama saya minta datang langsung ke rumah abinya maki. Gitu, Bu. Akhirnya apa? Singkat cerita Bu, belum 5 menit ya, 2 menit deh Ibu. Singkat cerita Ibu, begitu datang ke sana bapaknya abinya maki bingung dong. Ini anak baru keluar SMA. Kumaha udah diminta, akhirnya dipisahkanlah saya sama abinya maki ke Mekah dan saya di Indonesia. Singkat cerita, udah lama ketemu lagi Bu, pulang abinya maki setelah dari Mekah pulang, minta sama ayahnya, saya pengen menikah sama Septi. Saya Septi namanya Bu, saya pengen nikah sama Septi. Apa kata bapaknya? Saya ngerestuin kamu, tapi jangan kasih tahu saya kalau kamu nikah. Tahu Bu, disangka ibu abinya maki teh itu teh bukan heureuy gitu ya Bu ya. Disangkanya serius. Akhirnya abinya maki datang ke rumah saya minta diakadin sama saya. Bu, yang datang siapa? Dia sendiri. Terus kata bapak saya, kan nggak bisa kamu sendiri. Kamu bawa
saksi dong, manggil tamannya. Kemudian dari pihak saya ada temannya, ada seorang kiai dari untuk untuk apa disebutnya, saksi. Jadi saat itu nikah, saat itu begitu selesai kata bapaknya, saya restui kamu tapi jangan kasih tahu saya. Langsung Bu ke rumah saya Bu, langsung kami akad dan yang hadir cuma saya, bapak saya, 2 orang saksi, abinya maki. Mama saya kemana? Mama saya ada di mana? Di bawah. Mama saya ada di bawah karena saat itu akadnya di atas. Itu Bu. Jadi bukan aib Bu. Bukan aib kalau ibu punya anak perempuan lalu melihat ada orang yang saleh, ibu kenal baik orang tersebut, tanya langsung. Ini Khadijah begitu kan Bu? Ya, maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, kalau ada laki-laki saleh, kita punya anak perempuan saleh, maka jangan ragu untuk memintanya. Ya Bu. Singkat cerita, menikahlah Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah dan dengan mahar 20 ekor unta. So, ayeuna sapi wae sabaraha Bu hiji Bu, ayeuna sapi 20 ekor unta loh. Dan saat itu usia Rasulullah 25 tahun, sementara Siti Khadijah berapa? 40 tahun. Berarti berapa usianya selisihnya? 15. Dari pernikahan Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, Siti Khadijah melahirkan 6 orang anak. Siapa aja Bu? Ayo. Qasim, Abdullah, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Saya ganti pertanyaannya. Siapa anak Aurel dan Atta? Siapa anaknya Ria Ricis? Siapa anaknya Ahmad Dhani? So, kayaknya kalau ditanya siapa anaknya Ahmad Dhani, kompak deh jawabnya. Ya. Jadi dari pernikahan Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ada siapa lagi tadi? Ada Qasim, ada Abdullah. Ya, jadi Qasim dan Abdullah wafat dari sejak beliau masih kecil-kecil. Sementara anak-anak Rasulullah yang lain selain Fatimah wafat sebelum Rasulullah SAW wafat, dan Fatimah pun wafat setelah 6 bulan Rasulullah wafat. Ya, artinya teman-teman yang dirahmati Allah, itu Siti Khadijah melahirkan 6 orang perempuan, 6 orang anak. Jadi totalnya berapa Bu? 10. Ya, artinya di usia 40 tahun itu bukan jadi halangan untuk hamil lagi Bu. Ada yang 40 tahun di sini? Cum. Saya 45 tahun Bu. Benar gak sih 45 tahun? 77 ya tahun sabar Bu. 2 tilu. Benar gak sih 45 tahun saya? Saya 45 tahun. Tapi qadarullah belum gak dikasih. Alhamdulillah. Menantu saya yang pertama lagi hamil, insya Allah dapat cucu ya Bu ya. Artinya bukan jadi halangan untuk seorang perempuan usia 40 tahun. Kan bisa nyeri cangkeng, bisa iya, bisa itu. Aduh Bu, lillah pokoknya mah semuanya juga. Kalau dikerjakan dengan lillah, berkah. Lelah hilang kalau lillah Bu. Semuanya karena Allah. Saya punya teman Bu, punya teman 40 tahun itu baru hamil. Anaknya yang dilahirkan cantik sekarang dan beliau sehat. Ya, jadi pun jangan takut. Aduh, udah 40 tahun. Ntar gimana saya bisi sakit, bisi iya. Belum lagi jangankan ngasih uang, ngasih makan anak saya. Ngasih saya makan aja susah. Apa kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 151? Dikit perbedaannya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kalau ada orang yang udah usianya lanjut, dia mikir, aduh saya udah tua nih, udah 40 tahun nih, anak nanti kalau lahir segede apa? Aduh nanti mikirnya jangankan buat makan anak saya, buat saya sendiri aja tak susah. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu, jangan takut, jangan membunuh anak-anakmu. Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum, aku, kata Allah, aku yang kasih kamu makan dan aku pula yang kasih anak-anakmu makan.
Aku yang kasih kamu rezeki dan aku pula yang kasih anak-anakmu rezeki, kata Allah. Surat Al-An'am 51, nanti Bunda boleh lihat ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau secara zahir kita lihat pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah secara ekonomi memang jauh banget ya Bunda ya, jauh banget. Tapi punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Balik lagi, kalau nikahnya niatnya lidiniha, karena agamanya, kan Siti Khadijah menikahi Rasulullah lidiniha karena agamanya. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah bukan melihat harta loh. Karena Khadijah orang yang terhormat, orang yang salihah. Lidiniha lillah. Kantun kahur malah di arba. Dinikahi perempuan itu untuk 4 hal. Untuk apa aja? Lijamaliha, linasabiha, limaliha, lidiniha. Tapi yang diutamakan adalah lidiniha. Walaupun punten ekonominya jauh, tapi kalau dilihat lidiniha, lillahi ta'ala semuanya, punten Allah akan mudahkan semua urusannya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah. Sejak Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, sebenarnya Rasulullah itu udah sering senang banget ke menyendiri gitu ya. Senang banget ke Gua Hira. Itu udah senang banget Rasulullah tuh. Senang. Jadi kayak tafakur tuh udah senang, udah biasa gitu. Jadi sejak menikah dengan Rasul tuh udah biasa, udah menyendiri, kemudian tafakur, itu udah biasa. Udah biasa. Lalu punten. Tadi saya minta sampai 10.15. Ini masih 10 kurang, 11 kurang. Minta 11.15 ya, 11.15 insyaallah ya. Belum selesai soalnya. Jadi punten usikum wa nafsi bitaqwallah. Menjelang usia sejak Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, itu Rasulullah sudah senang menyendiri, sudah senang bertafakur, sudah senang mengasingkan diri. Nah, menjelang usianya beliau Rasulullah SAW 40 tahun dan Siti Khadijah usia 55 tahun, Rasulullah tuh lebih sering ke Gua Hira. Punten ya, berapa menit saya sampai jam 11 ini ya? Aduh, kumaha atuh ya. Bu, mau diterusin apa mau tanya jawab? Terusin aja, Cen, nggak ada tanya jawab nggak apa-apa? Tuh, boleh ya? Oke. Jadi punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman, punten ya tadi saya salah ya sayang ya yang tadi ngasih kertas. Punten. Jadi punten di usia Rasulullah SAW 40 tahun lebih sering lagi ke Gua Hira, teman-teman. Beliau sudah bosan dengan keadaan di kota Mekah, kejahiliahan di kota Mekah, di mana-mana maksiat. Akhirnya apa? Subhanallah, ada keinginan Rasulullah SAW untuk beruzlah, untuk menyendiri, untuk bertafakur. Jadi 6 bulan menjelang kenabian Rasulullah SAW, hubbiba alaihi al-khala, senang menyendiri ke Gua Hira. Dan ini nggak mudah buat Siti Khadijah, teman-teman. Di sisi lain, teman-teman, Siti Khadijah kan punya kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Harus ngurus anak-anaknya, ya kan? Harus mengurus perdagangan. Sementara saat Rasulullah sebelum senang berhijrah, beruzlah, senang menyendiri sering itu, yang membantu perdagangan kan Rasulullah. Ya kan? Nah sekarang Rasulullah ingin bertafakur karena kegelisahan, tapi punten buat Siti Khadijah tidak ada apa-apa. Nggak repot dengan mengurus anak, nggak ngerasa kerepotan dengan mengurus perdagangan. Apa yang beliau rasakan? Beliau khawatir karena melihat Rasulullah SAW gelisah. Akhirnya mempersilahkan Rasulullah, ya Muhammad, kalau kau pengen bermuslah silahkan bermuslah. Silahkan. Hanya lebih sering Rasulullah ke Gua Hira. Dan tahu siapa yang memasok makanan? Yang memasok makanan Siti Khadijah adalah Siti Khadijah. Bu, jarak ya Bu ya dari kota Mekah ke Gua Hira saja itu 5-7 kilo kalau nggak salah ya Bu. Belum lagi kalau naiknya Bu ya. Kalau naik dari bawah ke atas itu bisa menghabiskan 1-2 jam Bu. Apalagi dulu Bu. Dulu udah belum ada tangga Bu. Sekarang kan ada tangga ya. Tapi saya aja belum Bu naik mah Bu. Badan segede gini coba saya.
Saya belum 55 tahun, Siti Khadijah mah Bu 55 tahun gak ada tangga, gak pakai mobil, jalan Bu. Jalan tiap hari Bu. Tiap hari ngasih makanan Bu. Ada dalam riwayat setiap 3 hari sekali. Yang memasok makanan siapa? Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah punya karyawan, gak nyuruh karyawannya. Dia ingin Rasulullah makan dari tangannya sendiri. Tiap hari Bu. Belum lagi pertanyaan dari orang-orang sekitar, kemana Muhammad itu ayah wae? Kemana sih Muhammad? Emang kamu punya masalah ya sama Muhammad? Kira-kira begitu nggak kalau suami nggak ada? Orang nanya Bu, tapi nggak peduli Siti Khadijah. Yang penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tenang. Dan di malam Lailatul Qadar, subhanallah, datanglah sosok manusia dalam riwayat berbaju putih mendatangi Rasulullah di Gua Hira. Kan Gua Hira tuh kecil Bu, Gua Hira tuh kecil. Tiba-tiba ada yang tadinya Rasulullah selalu sendiri, tiba-tiba datang sosok ujuk-ujuk Bu. Datang malaikat punten ujuk-ujuk datang. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dengan wujud manusia karena punten dalam keterangan bahwa saat wahyu yang pertama malaikat Jibril ini turun dengan dengan wujud manusia. Jadi malaikat Jibril ini datang menemui Rasulullah dalam wujud aslinya itu 2 kali. Yang pertama setelah vakum wahyu yang pertama, beliau malaikat Jibril datang dengan wujud asli. Yang kedua ketika Rasulullah dimi'rajkan, itu di dalam keterangan wallahu a'lam ya, hanya Allah yang lebih tahu. Hanya di dalam yang saya ambil keterangannya bahwa Rasulullah datang dengan Jibril datang dengan wujud manusia. Datang dengan wujud manusia lalu mengatakan iqra. Bacalah. Rasulullah kaget. Aku enggak bisa baca. Mana biqari? Aku enggak bisa baca. Faghattani ghattatan syadidan kata Rasul. Lalu ketika aku jauh aku enggak bisa baca, aku malah dipeluk kenceng banget. Subhanallah. Begitu aku bilang, aku enggak bisa baca, mana biqari? Lalu dia lepaskan aku. Lalu Jibril mengatakan, "Iqra." Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca, dipeluk lagi. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Wallahi ma ra'aitu illal maut. Demi Allah saat itu aku enggak ngelihat apa-apa kecuali kematian. Karena dipeluk dengan erat. Lalu diminta lagi, "Iqra, bacalah." Ma'ana biqari. Lalu kata Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Sampai selesai. Subhanallah. Singkat cerita Bunda, pergilah malaikat Jibril, turunlah malaikat Jibril. Dan Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Rasulullah turun dan tahu Bunda, di atas di Gua Hira beliau sudah ketakutan. Begitu ke bawah, semua sujud, batu sujud, pohon bersujud dan semuanya mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Coba, gimana gak takut? Gimana gak panik tadi sendirian di Gua Hira? Yang ada dalam pikiran Rasulullah, Khadijah, aku harus ketemu sama Khadijah. Dan tahu feelingnya seorang istri Bunda, feelingnya seorang istri Siti Khadijah merasakan, kok hati saya gak enak ya. Akhirnya apa? Nyuruh utusan, coba tolong dong, lihat dong Muhammad di sana ada apa. Kok hati saya gak enak. Cuman Bu papasan, gak ketemu utusan Siti Khadijah dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah utusan udah sampai ke Gua Hira, Rasulullah pun sampai ke rumah. Ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah. Punten, Khadijah saat itu nggak langsung nanya, kenapa Muhammad nggak nanya Bu? Ya Khadijah, ya Khadijah. Bergetar Rasulullah, ya Khadijah. Lalu Siti Khadijah mengamping Rasulullah dan ditidurkan di atas tempat tidur. Zamiluni ya Khadijah, dasiruni ya Khadijah. Wasubu alayya ma'ul barda ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah, zamiluni dasiruni. Zamiluni itu gini Bu, tutup gitunya punya. Kalau dasiruni digulung. Khadijah enggak ngomong apa-apa. Kunaon sih Muhammad teh ujuk-ujuk ngomong kan enggak gitu Bu. Naon sih yang jelas dong Pak? Enggak Bu. Apa sih Pak gaje banget sih Pak? Enggak gitu Bu. Apa kata Khadijah? Punten, Khadijah nggak ngomong apa-apa, cuma mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah. Diselimuti,
Ditunggu Rasulullah lebih tenang, walaupun nggak tenang 100%, Bu. Begitu Rasulullah sudah lebih tenang, Rasulullah bercerita, ya Khadijah diceritakan yang tadi saya ketemu ini, saya suruh baca, saya dipeluk, saya nggak melihat sesuatu kecuali kematian. Apa kata Siti Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mencelakai engkau. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau Muhammad senantiasa menyambung silaturahim. Sesungguhnya engkau Muhammad selalu membantu orang yang memerlukan. Demi Allah, Allah gak akan mencelakaimu. Nah ini Bu, kita Bu, begitu harusnya. Jadi kalau misalnya suami kita susah bangun, udah subuh tidur lagi, Pak atau ke kantor kesiangan, Bapak macet jalan teta. Si suami teh 5 menit lagi, 10 menit deui. Begitu 10 menit teh kasiangan macet jalan. Begitu pulang mah tahu enggak? Aku tadi dimarahi atasan. Kenapa? Tolak banget aku. Makanya kan gitu kita mah Bu. Bu kalau kalimatnya makanya suami teh enggak bakal ngomong lagi Bu sama kita kalau ada apa-apa. Bu jurusnya jangan makanya ya Bu. Sok sahan sok makanya. Nggak jadi unjuk tangan. Nggak ada yang unjuk tangan. Ya subhanallah. Jadi gitu Bunda. Suami itu, jadi gini, jangan gunakan rumus kita kepada rumus suami. Jangan terapkan rumus kita kepada diri suami. Kalau kita kan sukanya kalau ada apa-apa pengennya, kenapa sih Ma? Ngomong, kita kan pengen gitu ya ditanya. Kalau nggak, situ nanya-nanya, gitu kan kita mah. Nggak gitu suami mah. Pengen ada ruang dulu Bu. Ini tadi Khadijah seperti itu. Kan kita maki ya Bu. Ada apa sih Pak? Enggak ada apa-apa. Padahal apa suami nggak mau ngebebani kita Bu. Kita tuh udah riweuh dengan urusan rumah. Ngelihat anak-anak juga riweuh. Rumah lagi belum berantakan pisan. Nggak mau suami ngebebanin kita. Ada apa sih Mas? Enggak ada apa-apa. Tenang aja. Mas, kamu sekarang udah nggak mau ngomong ya Mas saya? Enggak gitu. Oh gitu sekarang. Ngomong sama siapa sekarang kamu kalau gitu? Enggak gitu Siti Khadijah. Subhanallah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa tidak saya sampaikan hari ini Bunda, teman-teman yang dirahmati Allah. Sampai Siti Khadijah mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya habis pisan Bu. Terlebih-lebih di masa-masa pemboikotan 3 tahun. Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Diboikot sampai dalam satu riwayat Bu. Saking punten diboikotnya sampai punten dalam ada satu riwayat. Kalau ada kulit yang sudah kering, itu direndam lama Bu. Sampai dia lembek buat makan. Bahkan ada juga satu riwayat kalau ada dedaunan yang udah kering direndam dulu Bu. Semuanya yang keras-keras tuh direndam. Sampai wallahu alam ada keterangan sampai ada ketika ada tongkat itu direndam lama buat dimakan Bu. Coba bayangin gimana pencernaan orang-orang saat itu. Dan imbasnya juga kena kepada Siti Khadijah. Tidak lama setelah pemboikotan Khadijah sakit. Tapi walaupun beliau sakit, beliau tetap ingin berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memasak, beliau cari-cari bahan makanan keluar Bu. Saat beliau cari-cari bahan makanan, lalu apa memasak? Jibril turun Bunda. Jibril turun ngasih tahu sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu Khadijah di rumah lagi sibuk. Dia sakit kan ya Rasulullah? Iya Jibril dia sakit. Efek dari pemboikotan Bu salah satunya. Sekarang Khadijah lagi sibuk nyari makanan ya Rasulullah. Makan ya makanannya, kasihan Khadijah udah capek tadi nyari-nyari bahan makanan. Padahal dia lagi sakit. Oh iya siap tenang. Begitu sampai Rasulullah ke rumahnya, tahu Bunda, dalam keadaan sakit Khadijah paciwah Bu, panik. Ya Rasulullah, silakan duduk dulu. Ya Rasulullah, maaf ini belum selesai. Ya Rasulullah, punten ini belum selesai. Rasulullah duduk dulu, tunggu sebentar Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Khadijah kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?
Aku senang lihat kamu sehat, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Lalu begitu Rasulullah selesai bersantap, dalam riwayat Jibril turun kembali. Untuk apa Jibril turun? Untuk kasih wahyu? Bukan. Ya Rasulullah, Allah titip salam buat Khadijah. Dan sampaikan salamku juga untuk Khadijah. Yang titip salam siapa, Bu? Siapa lagi yang titip salam? Jibril. Kita mah, Bu, dititipin salam sama Pak RT aja udah bangga. Nah yang itu Pak RT dititip salam. Oh iya, kita mah gitu. Ini Allah, Bu. Ya Khadijah, kata Rasulullah. Subhan. Titip salam kata Jibril untuk Khadijah ya Rasulullah. Dari Allah dan aku, dan sampaikan Allah sudah siapkan istana untuk Khadijah di surga. Ya Khadijah, Jibril barusan datang. Katanya ada salam dari Allah, ada salam dari Jibril. Bu, kalau saya bilang, Bu, ada salam dari abinya Maki, jawabannya apa, Bu? Hah? Bu, ada salam dari abinya Maki, kalau saya bilang. Untuk ibu-ibu jamaah di sini, jawabannya apa, Bu? Itu maka saya, Bu. Jadi kalau dikatakan gini, ada salam dari abinya Maki, jawabannya apa? Alaiki wa alaihis salam. Alaiki kepada saya, untukmu dan untuk dia juga salam. Tapi jawaban Siti Khadijah apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu jawaban Siti Khadijah ketika mendapatkan salam dari Jibril alaihissalam. Dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Jibril. Itu setelah pemboikatan tidak lama, Siti Khadijah pun wafat. Siti Khadijah wafat, subhanallah. Dan dalam riwayat wafatnya di atas pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Salah satu penyebabnya adalah pemboikotan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menguburkan Siti Khadijah dengan tangannya sendiri. Kalimat yang terkenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan Siti Khadijah. Apa kalimatnya yang disampaikan Rasulullah? Ya ardi uhdilaki faladatil qalbi. Ya ardi uhdilaki faladatil qalbi. Ya ardi, wahai bumi, aku hadiahkan untukmu bagian dari hatiku. Itu Siti Khadijah. Tidak banyak riwayat yang menerangkan secara detail wafatnya Siti Khadijah. Hanya saja yang kami ketahui, yang kami temukan adalah salah satu penyebab daripada wafatnya Siti Khadijah itu adalah dari pemboikotan. Dan wafatnya Siti Khadijah ini terkenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini ada 3 kejadian. Yang pertama karena wafatnya Abu Thalib, yang kedua karena wafatnya Siti Khadijah, yang ketiga karena diusirnya Rasulullah SAW ke kota Mekah, dari kota Mekah. Banyak kejadian, kisah-kisah, banyak sekali kenangan-kenangan bersama Siti Khadijah. Banyak kejadian-kejadian yang mengingatkan Rasulullah kepada Siti Khadijah. Sampai satu saat ketika perang Badar ya, ketika perang Badar saat setelah hijrah, Zainab kan tidak ikut ke Madinah karena Abul As masih dalam keadaan kafir. Saat itu Abul As itu ditawan menjadi tawanan perang ya. Lalu apa, subhanallah. Lalu begitu menjadi tawanan perang, Siti Khadijah seluruh tawanan perang itu boleh dibebaskan tapi syaratnya ditebus. Ya, tawanan perang Badar itu di Madinah boleh dibebaskan tapi syaratnya ditebus oleh keluarganya. Sampailah berita ini ke Mekah, ya, ke Mekah. Jadi semua keluarga-keluarga tawanan perang itu di kota Mekah mengirimkan tebusan, termasuk Zainab. Fulan, nih ada tebusan, boleh bebas. Fulan, ada tebusan, boleh bebas. Abul As, kata Rasulullah, ada tebusan. Mana tebusan Abul As? Begitu dibuka, ternyata tebusan itu berupa kalungnya dari Siti Khadijah. Ya Allah. Ya Allah.
Khadijah, ini punya Khadijah. Coba kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, lalu kita lihat barangnya, gimana perasaan kita? Dan ini digunakan untuk orang menebus orang yang Abu Lahab itu benci banget saat itu sama Rasulullah, pun akhirnya beriman kepada Rasul, sampai bilang sama Zainab, aku akan membunuh ayahmu. Ya, dikejut, dikejut, didekap sampai para sahabat, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau kau mau ambil kalungnya ya Rasulullah, biarkan kami mengumpulkan barang-barang untuk menembus Abu Lahab. Apa kata Rasulullah? Enggak. Udah, bawa ke Baitullah, bebaskan Abu Lahab. Akhirnya dibebaskan Abu Lahab. Jadi punten, cinta ini teman-teman yang dirahmati Allah bisa menumbuhkan seseorang yang sudah wafat. Cinta bisa menumbuhkan seseorang, menghidupkan seseorang di hati kita walaupun orang itu sudah wafat. Ini terbukti ketika Rasulullah SAW banyak sekali kenangan-kenangan indah, banyak sekali bunda. Cuma mohon maaf sekali karena waktunya juga yang terbatas. Pengennya sih, banyak banget yang kelewat bu. Ya bu, banyak banget yang kelewat. Cuman waktu juga yang menyebabkan salah satu penyebab kita tidak bisa berlama-lama untuk mendengarkan, untuk bercerita tentang Siti Khadijah. Ini mungkin bunda karena sudah jam 11 lewat, sampai jam 11 ya sayang ya. Sampai jam 11 beneran ya. Udah sampai jam 11 satu kumaha ya. Bunda, mohon maaf keterbatasan ilmu saya, keterbatasan pengetahuan saya, keterbatasan saya dalam membaca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman dan bunda-bunda sekalian ambil manfaatnya. Dan apapun kekeliruan yang saya utarakan tadi, pada hakikatnya itu adalah dari diri saya. Aku minni alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.